legenda leluhur suku Manobo Filipina. Di masa lalu, di tengah hutan lebat dan sungai-sungai yang mengalir jernih di tanah yang kini dikenal sebagai Filipina, hiduplah 8 bidadari yang berasal dari kahyangan. Mereka sering turun ke bumi untuk mandi di sebuah danau yang tersembunyi di antara pepohonan rimbun. Setiap kali mereka turun, mereka akan melepas pakaian sutra mereka dan bermain dengan riang di air yang sejuk, menikmati kebebasan dari dunia dewa-dewi yang penuh aturan. Suatu hari, seorang pemuda bernama Itung dalam beberapa kisah disebut Bletami sedang berburu di sekitar hutan. Ia adalah seorang pahlawan budaya bagi suku Manobo, seorang pemburu ulung dan pemimpin bijaksana yang dihormati oleh kaumnya. Ketika berjalan di tepi danau, ia melihat cahaya berkilauan dari kejauhan dan mendengar tawa lembut yang memenuhi udara. Dengan hati-hati, ia bersembunyi di balik semak-semak dan mengintip ke arah sumber suara itu. Betapa terkejutnya Itung ketika ia melihat 8 bidadari tengah mandi di danau. Keindahan mereka melebihi apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Tetapi matanya tertuju pada satu bidadari yang paling cantik di antara mereka. Hatinya bergetar. Dan ia merasa bahwa ia tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu. Ia pun diam-diam mengambil pakaian sang bidadari yang paling menarik hatinya dan menyembunyikannya di balik dedaunan. Ketika fajar hampir menyingsing, para bidadari mulai mengenakan kembali pakaian mereka untuk kembali ke kahyangan. Namun, satu bidadari tidak menemukan pakaiannya. Ia pun mulai panik. Sementara saudari-saudarinya yang lain harus segera pergi sebelum pintu ke kahyangan tertutup. Dengan berat hati, mereka meninggalkan saudari mereka yang tertinggal sendirian di bumi. Sang bidadari pun menangis, tidak tahu harus berbuat apa. Saat itulah Itung muncul dari persembunyiannya dan menawarkan bantuannya. Ia mengatakan bahwa ia bisa melindungi bidadari itu dan memberinya tempat tinggal. Tanpa pilihan lain, sang bidadari menerima tawarannya. Itung membawanya pulang ke desanya, di mana mereka akhirnya menikah. Sang bidadari, meskipun awalnya merasa kehilangan dunianya, perlahan-lahan mulai mencintai Itung dan kehidupan barunya di bumi. Dari pernikahan mereka, lahirlah keturunan yang menjadi cikal bakal suku Manobo. Sang bidadari mengajarkan mereka kearifan langit tentang cara menghormati alam, membaca tanda-tanda dari para dewa, dan menjaga keseimbangan antara manusia dan roh. Sementara itu, Itung mengajarkan mereka cara bertahan hidup di bumi berburu, bercocok tanam, dan memimpin dengan kebijaksanaan. Bersama, mereka menciptakan masyarakat yang kuat dan harmonis. Namun, meskipun bahagia, sang bidadari masih merindukan kahyangan. Ia sering menatap langit malam, berharap suatu hari bisa bertemu kembali dengan saudari-saudarinya. Itung menyadari kesedihan istrinya dan berjanji bahwa meskipun ia tidak bisa mengembalikannya ke kahyangan, ia akan selalu berusaha membuatnya bahagia di bumi. Namun, sebelum pergi, ia berjanji bahwa darahnya akan selalu mengalir dalam keturunan mereka. Dari situlah suku Manobo percaya bahwa mereka adalah keturunan langsung dari para dewa, yang diwarisi oleh Itung dan bidadari dari kahyangan. Hingga kini, legenda Itung dan sang bidadari tetap hidup dalam tradisi lisan suku Manobo. Kisah ini mengajarkan mereka tentang asal-usul, kebijaksanaan, serta hubungan antara manusia dan dunia spiritual. Mereka percaya bahwa setiap kali bulan purnama bersinar terang, itu adalah cahaya dari kahyangan yang mengingatkan mereka pada nenek moyang mereka yang berasal dari dunia para dewa.